Dan saya ke sana, akhirnya saya yang diwawancara ya, dikasih pertanyaan, jadi dikasih tugas untuk survei tanya, wawancara gembala sidang ya. Ada satu pertanyaan yang menariknya 3 ya, bagus juga. Dan waktu saya baru tahu dari istri saya difotokan ya, jawaban saya ternyata sama, saudaraku, dengan ini kan ada contoh dari temennya kan, hampir sama. Inilah apa namanya pergumulannya pendeta, ternyata sama. Bukan duit, saudaraku ya, oh enggak nih. Jadi gini, oh iya makanya saya nanti ngambil kacamata. Bagaimana cara gereja, ini sebelum khotbah ya, untuk pembukaan dulu aja, untuk membuat jemaat menjadi dewasa secara spiritual itu. Bagaimana caranya gereja itu membuat jemaat bertumbuh dewasa gitu loh, secara rohani gitu loh, saudaraku ya. Kalau dewasa jasmani kan dari gizi Anda, makan minum Anda, ini secara rohani bagaimana? Saya belum lihat jawabannya dari sini, saya waktu dikasih nyonya, setelah saya lihat sih jawabannya sama, saudaraku. Apa caranya, saudara ngerti enggak? Bagaimana caranya supaya jemaat itu dewasa? Bagaimana gereja membuat jemaat itu dewasa, saudaraku? Jawaban saya ternyata sama dengan pendeta nih, pendeta mana ini? Ini GSJA, Kristus Kekal, waduh namanya luar biasa nih. Apa jawabannya, saudaraku? Bagaimana supaya jemaat itu loh, Anda itu loh bisa dewasa di dalam rohani kita, spiritualitas kita. Bagaimana caranya? Gereja harus berbuat apa? Apa, saudaraku? Dikasih berkah, didoakan, Anda didoakan terus jadi dewasa misalnya. Yo, didoakan, engkau bertumbuh, engkau jadi dewasa, dalam Tuhan, engkau jadi apa, saudaraku, jawaban? Mengajarkan, kalau bukan pendeta nggak ngerti, makanya repot. Pendeta itu pergumulannya itu, ngerti jemaat ini harus supaya dewasa, nggak ribut kayak sana sini, nggak hidupnya mengeluh aja. Coba misalnya gini, Anda jadi pendeta, misalnya enggak, supaya jemaat yang Anda layani tidak mengeluh, tidak susah, tidak sumpek, tidak putus asa tadi diajak apa nyanyi supaya enggak putus asa, enggak hidupnya galau, hidupnya enggak karu-karuan. Apa yang harus dilakukan gereja? Haruskan pendeta, harus apa yang dilakukan? Lo ya apa? Ngajarkan firman. Lo iku kuncinya, saudaraku, ya apa sih? Lo Tuhan Yesus kan ngomong ada 2 orang membangun rumah. Ya toh, yang satu di atas batu itu ada pondasi, yang satu di atas pasir. Ketika badai datang, ya, kalau orang bangun rumah di atas batu sama di atas pasir, kuat mana, saudaraku? Batu. Cepat mana tapi? Cepat yang di atas pasir, kan batu kan harus, itu lebih upaya, lebih keras untuk supaya membuat rumah itu berdiri. Lebih lama memang, lebih sulit. Gampang mana membuat rumah lebih cepat, tadi lebih cepat di atas pasir, gampang mana? Ini juga bangunan kan, siapa Mas Paulus ini, arsiteknya, tapi gampang mana? Terus lebih gampang mana bangun rumah dengan pasir, tanah aja dengan yang berbatu-batu, lebih gampang yang pasir kan? Tapi kuat yang mana? Yang berbatas batu. Dan ketika banjir datang, kata Tuhan Yesus, rumah yang di atas pasir itu roboh. Itulah orang yang mendengar firman itu ya, tapi tidak melakukan. Jadi Tuhan Yesus pun ngerti supaya orang, atau bukan ngerti, Yesus pun ngajar supaya umat Tuhan itu kokoh, kuat, hidupnya nggak gampang lembung, harus dibangun di atas dasar firman Tuhan. Makanya berbahagialah mendengar firman dan melakukannya itu. Ternyata jawaban saya, sama. Terus saya enggak perpanjang, apa kendalanya tuh? Aduh. Sama aja, kendalanya jemaat males. Males, saya tanya jujur, Anda rutin baca Alkitab? Ayo, yang rutin puji Tuhan. Rutin. Wah, ya top yang sini. Rutin yang depan. Wah, hebat, top Marco top. Yang enggak ada suaranya. Puji Tuhan, itu sebenarnya kuncinya, saudara. Itu kerinduan kita, Mbak Tuhan. Mas Heru kok lihat-lihat atas, ditanyai Tritunggal Mumet, nanti ada pelajarannya nih. Tapi bagus dia, bisa sharing ya. Bekalnya yang perlu ditambahi. Ditanyai, Bapak anak Roh Kudus itu tuh. Wah, jawabannya. Wes dijelas no. Oke ya, jadi itu saudaraku ya. Mumpung saya ingat. Dan memang kendalanya itu jemaat itu, ada pertanyaan lagi. Kenapa kok malas jemaat? Apa menyebab jemaat itu malas untuk membaca firman, merenungkan firman? Apalagi melakukan. Tahu enggak, saudara, kenapa membuat orang itu jadi malas membaca, merenungkan firman? Dan orang kalau malas membaca, merenungkan firman, maaf saudara, kalau penilaian saya, pasti dia juga malas ke gereja. Wong ning gereja itu apa? Dengarkan firman ya?
Wis ketok. Ya toh. Lah, jadi apa yang membuat malas, Saudaraku? Hah? PW itu apa? Posisi enak. Dunia. Duniawi ini, hal-hal duniawi ini membuat orang malas. Sekarang kan Alkitab kan gampang, di HP kan Alkitab. Nah, Anda banyak mana di Alkitab baca waktu di HP ini buka Alkitabnya atau apa itu? Waduh, ngenet apa itu ya? Makanya. Ya toh? Ya itulah aja. Jadi supaya Anda ngerti, ini jeritan hamba-hamba Tuhan. Kita kepingin jemaat dewasa. Kepingin jemaat itu kuat, tangguh, kokoh. Tidak ada yang lain, kita hanya bisa ngajarkan firman. Apa? Ngasih Anda uang bisa habis. Ya, tapi kalau ngajarkan firman itu seperti kita nih memberikan ini loh Yesus. Ini loh sumber hidupmu. Ini bukan catatan saya, catatannya masih Manuel, pemimpin pujian tadi. Ya, mempertunangkan, Paulus ngomong mempertunangkan jemaat dengan Kristus. Sudah ketemu Yesus dewe. Yesus tadi ada di mana kita nyanyi tadi? Haleluya. Apa saudaraku? Kau ada dalam hatiku. Itu tugas kita hanya itu. Kalau Yesus ada di hati Anda, sudah. Pendeta kan tidak setiap selalu ada bersama Anda. Ya, orang-orang yang Anda andalkan mungkin tidak selalu bersama Anda. Tapi Tuhan Yesus selalu bersama kita. Amin. Haleluya. Oke, kita akan masuk pelajaran kita. Kalau sekarang pakai LCD gampang enak. Ini kita lanjutkan ya tentang Musa. Minggu lalu itu tentang bagaimana saya lebih fokuskan Allah menjumpai Musa. Bagaimana Tuhan itu menjumpai Musa di dalam wujud malaikat Yahweh. Ya, saya jelaskan, saya tahu mungkin kalau Anda yang belum biasa mungkin ya agak pertama dengar mungkin ya enggak biasa. Oh, Allah kok malaikat gitu. Malaikat itu kok Allah gitu ya. Saya sudah tunjukkan kan malaikat itu ngomong sendiri. Malaikat Yahweh itu ngomong sendiri gimana aku adalah Allah Abraham, itu ayat 6 dia, Ishak dan Yakub. Allah ayahmu, Allah Abraham itu malaikat itu ngomong sendiri, ya sudah. Berarti dia itu adalah Allah dalam wujud malaikat gitu loh saudaraku. Itu bahasa Ibraninya malak Yahweh. Bahasa sama-sama 1 2 3 malak Yahweh. Ibrani, malak itu malaikat, gampang. Kalau raja itu melek, loh saya enak tuh. Terus tinggal melek itu raja, melek. Ini malak Yahweh. Oke, lanjutannya di ayat yang ke-7 dan ke-8, saya ambil 2 ayat itu. Kenapa sih Tuhan datang menjumpai Musa? Puji Tuhan, di sini sudah diatur ya, guru sekolah minggunya satunya ngajar, satunya denger ya. Nanti aku jadwal mau ngajar sekolah minggu juga nanti. Jadi kalau pas ada yang khotbah di sini, saya nanti bisa ngajar di belakang. Karena saya mau ngajarin mereka supaya jangan sampai jadi sejak kecil sudah ngerti. Supaya kalau besar kayak Mas Heru tanya teman-temannya, Allahmu itu berapa? Kok ada Bapa, Anak, Roh Kudus kok 3? Apa? Jelaskan. Padahal saya sudah jelasin loh perasaannya. Memang kalau nggak coba yang Anda sudah sering dengar, Anda coba kalau ditanya latihan, coba Anda ngomong, harus dilatih. Jelaskan itu ya, kadang kacau balau gitu loh. Makanya kalau nggak dilatih itu begitu ya. Oke, nanti ada sedikit. Saya sudah membuat Tritunggal juga lewat layar, nanti bagus lain kali Mbak. Nilam tolong diselesaikan, nanti kita ngomong lagi ya. Nanti saya mau bagi, kan sudah anaknya Reni juga bisa, nanti bahan saya ini banyak. Mau saya, kalau sendirian nggak selesai nanti, saya mau bagikan biar satu kali kita bisa lihat sama-sama. Allah turun lah, nanti ini. Melepaskan umatnya. Allah tuh turun. Oh ya apa saudara? Saudara seberang tuh, tetangga sebelah itu juga ada ayat, Allah itu turun sepertiga malam. Itu mesti turun untuk mendengar doa. Turun lah, cuman perlu penjelasan, Allah itu seperti apa? Kalau Allah turun itu turun seperti apa wujudnya gitu loh ya. Kita akan melihat Allah turun melepaskan umatnya. Di sini Musa diutus Tuhan. Kita akan melihat ayatnya dulu. Ya. Keluaran 3 ayat 7. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan suaranya agak dikeluarin. Saya ulangi. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh memperhatikan, mendengar, Tuhan kita itu hidup. Memperhatikan loh kehidupan umatnya, mendengar keluhan-keluhan umatnya, seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka,
Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Allah mengerti, Allah peduli. Jadi Allah kita hidup, memperhatikan hidupmu, mendengar seruan-seruanmu, erangan-eranganmu dari pengerah-pengerah yang menyiksa hidupmu. Bang Tedel, apa kesulitan-kesulitan penderitaan ini kan di Mesir ya, kita kalau aplikasikan hidup sehari-hari, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar. Makanya saya senang lagu itu. Orang ngomong-ngomong, oh itu lagunya orang nggak dewasa, biarin bagi saya. Yang penting benar kan, Allah mengerti nggak saudaraku? Allah peduli nggak? Memang di City Blessing kemarin juga, karena ada, kita kalau di City Blessing, kalau ada pertemuan, itu yang mimpin pujian, yang main musik pendeta semua. Jadi kita enggak ngundang tadi, kadang saya main gitar, main musik, mimpin pujian. Ada pendeta tuh nyanyinya lagu pergumulan, terus lagu ditegur misalnya. Memang hidupnya penuh pergumulan. Lah ini kan kayaknya lagu pergumulan, tapi saya lihat enggak cuma pergumulan. Lagu ini juga ngajarkan iman. Ngajarkan bahwa Allah itu mengerti. Allah mengerti. Allah peduli apa? Segala. Cocok enggak dengan ayat ini? Bersoal, memperhatikan, mendengar, mengetahui penderitaan kita. Tapi Allah enggak berhenti di situ. Ayat 8-nya. Keluaran 38. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi Allah nggak cuma mendengar, memperhatikan, mengetahui segala penderitaan umatnya, cuma dengar aja duduk-duduk di sorga, tengok-tengok, oh iya nak. Tapi Allah telah turun. Itu loh. Siapa Allah yang turun itu, saudaraku? Ini Mas Heru, Bapak itu Allah yang di sorga. Bapak pernah turun enggak? Nanti saya akan tunjukkan, Bapak itu seperti apa? Bapak itu enggak kelihatan. Bapak itu enggak terbatas. Langit itu loh, tahta, langit sorga. Itu tahta cerun, duduk kursinya. Oh ya, dilunggui. Loh ya apa? Bumi tumpuan kakiku. Kalau Bapak yang besar, tidak ada yang bisa memuat dia. Langit, segala langit pun enggak bisa. Loh kalau turun dulu kayak apa? Saya tanya, misalnya ya saudaraku, gak usah jauh-jauh, ini loh botol ini minuman saya, tak minum mumpung ambil sambil saya minum ya. Saya bisa nggak masuk ke botol ini saudaraku? Bisa nggak? Pak Hari mungkin lebih, nggak bisa. Kan lebih kecil ini. Loh kalau Allah turun, Allah kan besar, tidak dapat memuat dia. Langit pun nggak bisa memuat. Bagaimana bisa turun? Lah ini loh Mas Heru, itulah anak. Bapak itu nanti ada, itu Allah yang besar, sumber segala sesuatu, tidak terlihat, tidak terbatas. Kalau turun melalui anaknya. Anak itu Allah yang turun mewujudkan dirinya. Lah kita belajar, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Turun melepaskan, ada wujudnya. Makanya saya tidak heran di Kristen itu orang berapa kali dijumpai Tuhan, berapa kali orang merasakan kalau Anda belum ngalami. Ayo, ini peringatan buat kita. Wong Kristen gak cuman agama tok. Ya memang nek ono anak cilik ya riwa-riwi ya, Bu Guru Sekolah Minggu ya. Wes memang harus duduk kok guru sekolah minggu harus di sendiri ya, Pak. Ya. Mas juga kita. Mbak Esther masuk guru sekolah minggu juga. Ini Tritunggal juga nanti. Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi mendengar, mengetahui, memperhatikan. Oh, turun. Dieksekusi. Tuhan itu adalah Allah yang seperti itu, langsung turun tangan. Ada lagunya dan senang puji-pujian itu ya bagus juga ya, bisa menggambarkan ayat-ayat ini. Ya toh, kau turun tangan. Ini tangannya aja untuk memberkatiku, memulihkanku. Ya turun, aku telah, bahasanya telah memang. Jadi ini Tuhan itu luar biasa gitu saudaraku. Dia beda dengan manusia, dengan kita yang terbatas ya. Aku telah turun. Sudah. Nah, tapi kalau saya bahas itu panjang tentang kairos, waktunya Tuhan. Tapi kita lain kali aja dibahas tentang waktu. Ada kronos, ada kairos. Kronos itu waktunya manusia ya. Enggak bisa ngikutin waktunya Tuhan yang enggak bisa dibatasi oleh waktu. Sebab itu aku Tuhan telah turun untuk baca terus, melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri bukan itu. Bukan cuma turun. Jadi gini, umat Israel itu gambaran kita, saudara. Umat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan hidup. Mesir itu gambaran dunia. Ya akhirnya begitu tertekan hidupnya,
berseru kepada Tuhan, berdoa, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan. Bahkan Tuhan mengetahui penderitaanmu. Kemudian Tuhan turun sendiri. Dan Tuhan turun itu untuk melepaskan dari penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan tadi. Bukan cuma turun melepaskan terus menuntun. Nanti ada, kita belajar turunnya aja. Belum nanti melepaskan berikutnya. Nanti melepaskan, menuntun. Itu nanti kita juga belajar. Dari kata per kata aja sudah panjang yang dibahas nanti. Keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Oh, istilahnya berlimpah susu dan madu. Joshua ini kan orang kesehatan ya, susu dan madu itu sehat banget ya untuk gizi yang luar biasa, menggambarkan kehidupan yang berlimpah susu dan madu. Ya. Terus ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang itu Heres. nanti kenapa kok negerinya orang itu ya, itu nanti diambil alih. Ini orang-orang yang memang jahat ya, tidak takut Tuhan dan Tuhan ganti negeri yang baik. Ini tafsir aja, itu katanya dulu ada tafsir ngomong itu bekasnya tempat Taman Eden gitu loh saudaraku, daerah situ. Yang ditempati orang Israel, semuanya perang terus saudara. Tapi secara jasmani, karena secara rohani Firdaus, Paradisos itu atau Taman Eden itu sudah dibawa rapture lah, diangkat ke langit tingkat ketiga. Ya nanti itu lain kali belajarnya. Tapi intinya di tempat itu Tuhan mau letakkan orang Israel. Karena sudah ditempati oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan, penyembah berhala. Itu nanti kita belajar. Lah, sekarang kita akan melihat bagian satu, saya cuma bagi 3 saja, tiga bagian atau 3 bab. Kalau minggu lalu 4 ya, itu sekelenger ya. Saya buat 3 aja, yang 1 dan 2 ini agak teologis ya, dengar baik-baik ya. Teologis itu pengajaran secara doktrinal ya, nanti yang ketiga aplikasi lah. Oke, yang pertama, bagaimana bab 1 ini kita belajar memahami Allah turun, ini agak teologis ya. Jadi ini didalami, bagaimana Allah yang itu kok turun, Allah itu seperti apa sih? Coba kita lihat. Istilah Allah turun itu berarti gini, kalau saya turun ke lantai atau turun ke lantai berarti saya sebelumnya di atasnya lantai, kalau sini ya, dari panggung ke lantai, atau Anda kalau turun berarti sebelumnya ada di atas, entah, lah ini kan Allah itu turun, berarti sebelumnya di mana gitu loh, turun dari genteng, atau dari loteng gitu kan, lah Allah itu berarti sebelumnya ada di atas. Lah di atas itu di langit atau sorga. Di Alkitab itu istilah langit sama sorga itu sama gitu loh Mas Saudara. Biar Anda ngerti, nggak bingung. Yesus naik ke langit itu mana ya ke sorga. Samayim bahasa Ibraninya, Uranos bahasa Yunaninya, itu sama. Ya Indonesia saja terjemahkan langit, sorga, bikin mumet sebenarnya saudaraku. Saya sudah tugaskan Mas Yuga nih, kan banyak ya kerjaan kita. Itu nanti untuk ada Alkitab yang terjemahan yang Bizantin bagus ini, supaya enggak terlalu jadi ini bagus terjemahannya ya. Saya harap ini karena lagi mau dicetak, Mas juga saya suruh ngikuti ya, ngupdate nanti kalau udah jadi yang Bizantin, karena Mas juga kapan sempat belikan anak-anak Alkitab, jangan dulu. ini yang terjemahan yang selalu diperbarui, ini bukan Alkitab diganti-ganti, enggak, yang diganti apa saudaraku? Terjemahannya. Orang luar ngomong lu Alkitab lu diganti-ganti, gundulmu kita diganti. Terjemahan enggak mudah loh menerjemahkan itu yang baik saudaraku ya. Ini aja langit surga kayak maaf ya, menurut saya ini kok ganti-ganti jadi orang bingung gitu loh. Ya. Makanya langit atau surga itu sama. Ya kita aja yang bahasa Indonesia aja. Tuhan sama Tuhan itu sebenarnya bahasa Yunaninya sama kan, Kyrios, Adonai sama. Diganti-ganti di bahasa Indonesia. Ya makanya inilah saudaraku kelemahan di bahasa ya. Oke, Allah sebelumnya di atas di langit. Baca ayatnya. Mazmur 53:2. Allah memandang ke bawah dari sorga. Tadi kan Allah mendengar, melihat. Itu mendengarnya dari mana? Dari sorga. Ya, memandang ke bawah kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Lihat, ini cari aku enggak ini berakal budinya. Lihat, berseru tadi kan. Karena mereka berseru. Ya Tuhan memandang ke bawah. Terus ini berarti langit ini, tempat Allah memandang ke bawah ini apa sih langit ini? Langit ini adalah apa saudaraku? Tempat kediaman Allah, ayatnya ini. 1 Raja-Raja 8:49. Maka engkau kiranya mendengarkan 1 Raja-Raja 8:49 ya.
Maka engkau kiranya mendengarkan di sorga, tempat kediamanmu yang tetap. Allah itu mendengar dari sorga, maha mendengar dari sorga. Kalau saya ngomong di sini, orang yang di luar belum tentu dengar. Ya toh, tapi kalau kita dimanapun ngomong, Allah di sorga mendengar. Karena Allah itu ya maha tahu, maha mendengar. Bahkan Anda, ini saya sudah pernah khotbah, ini kan Matius 6 itu ya, kita belum ngomong pun Allah sudah mendengar, hebat kan. Mendengar di sorga. Di sorga itu apa? Tempat kediamanmu yang tetap. Tempat kediamanmu yang tetap. Gak pindah-pindah, Tuhan gak pernah pindah alamat. Mas Hari pernah pindah alamat? Oh, berapa? Sering. Dulu nomaden Mas Hari ya. Oh, Surabaya. Sekarang punya rumah sendiri kos-kosan. Berapa kamar? 4, gak apa-apa, puji Tuhan. Easter ya juga, wah rumahnya Mas juga gede mau buat kos-kosan ya, gak apa-apa, doa dulu. Wah ya, apa ini, buat kos-kosan, puji Tuhan ya. Jadi Mbak Reni, toko Madura, mau kos-kosan juga lantai atas. Sini banyak yang usaha. Ya, tempat kediaman yang tetap, Tuhan gak pernah pindah-pindah. Kayak kita pindah-pindah kemana ke sini, tetap kekal gitu ya. Itu kau mendengar tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan kepada mereka keadilan. Oke ya, jadi Allah turun, pemahaman pertama itu berarti Allah sebelumnya di atas, sehingga dia turun. Di atasnya itu di mana? Di langit atau di sorga. Langit sorga itu tempat kediamannya Allah yang tetap. Nah itu ya, oke ya, jadi itu Allah turun tuh berarti Allah nanti turun ya, berarti dari atas sebelumnya. Nah ini yang kedua, ada pemahaman tentang Allah turun itu seperti ini. Lah ini. Jika, saya lupa tak kira ayat tak suruh baca. Jika Allah sedang turun ke dunia, digambarkan itu. Nanti saudara akan lihat kenapa setiap digambarkan Allah turun itu selalu Tuhan Yesus. Ya. Allah itu kan Bapa, yang dimaksud Allah itu Bapa loh. Jadi supaya saudara ngerti yang dimaksud di Alkitab Allah itu adalah siapa? Bapa. Gambarnya apa Bapa itu kalau turun? Mau gambarkan seperti apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat nanti Allah. Tidak bisa digambarkan. Keliru ya kalau ada gambar ada orang tua jenggoten apa, enggak seperti itu, enggak pernah, itu ngarang itu ya. Ada yang kebablasan yang datang seperti itu, enggak. Kalau gambarnya selalu Yesus, kenapa? Yesus ngomong, lihat aku, kamu lihat Bapa. Ini gambar Allah yang hidup, Yesus itu adalah gambar Allah. Ikon Suseu, ikonnya Allah, nanti kita akan lihat karakternya Allah. Oke, jika Allah sedang turun ke dunia, iya lupa ya harus di sini ya, saya lihat di rekaman itu toleh terus elek. Mau gini nggak ada dilihat di sana layarnya ya. Jika Allah sedang turun ke dunia, berarti coba perhatikan, apakah sorga jadi kosong? Ini pertanyaan saya waktu SD nih, ke guru agama saya. Guru agama saya marah, saya dilempar. Ini guru agamanya guru Kolintang, kebetulan Kristen, orang Manado enggak salah. Ya, terus dia marah, Pak, kalau Tuhan Yesus kan Allah turun ke dunia, berarti di surga kosong dong Pak. Saya dilempar sama, kamu ini orang nggak percaya loh, nggak bisa jelaskan ya jangan marah gitu loh. Ya, Anda coba bisa jelaskan, ketika Allah turun ke dunia, apakah surga jadi kosong? Karena ditinggalkan Allah, ini bentur semua. Enggak bisa jawab. Tapi kenapa kok enggak kosong? Ya sudah lihat ini ya, karena lihat, sudah lihat ya. Kok bisa jawab, apa karena sudah lihat? Ya enggak apa-apa, oh belum, oh, hebat Mas Paulus ya. Enggak rugi jadi gitu kamu. Ayo, jawabannya apa? Saya berikan ilustrasi dulu tentang apa orang ya, manusia, kita yang fisik ini. Jika kamu baca deh, perlu teman baca saja. Apalagi lagi serak ini. Mbak Reni sudah sembuh. Kok saya jadi batuk hari ini ya? Ya. Jika seseorang sedang pergi meninggalkan rumahnya, ya. Berarti dia sudah tidak ada lagi dalam rumahnya tersebut. Ini orang lagi keluar rumah. Apakah di rumah, ini Pak Hari misalnya. Waduh, mau kemana Pak Hari ini? Kerja. Waktu Pak Hari meninggalkan rumah ini, harusnya kasih tulisan Hari gitu. Apakah di dalam rumah merah, Hari rumahnya kok merah muda sih Pak gambarnya? Kenapa catnya merah muda Pak? Luntur. Apakah di dalam rumah ini masih ada orang ini, Pak Hari ini, saudara? Masih ada enggak? Orangnya kemana? Nah itu keluar tuh. Ini adalah manusia yang terbatas oleh fisiknya. Saya mau tanya tetangga sebelah, Allahnya turun sepertiga malam, seperti apa? Surga, coba jelasin. Loh kita ini ada ayatnya semua soalnya nanti, saudaraku.
ya toh. Kalau cuma karena Allah itu gaib, ya gak usah dijelaskan pokoknya ya, cuman gitu. Justru Tritunggal tujuannya nanti Tritunggal. Tritunggal itu menjelaskan ini nanti, oke ya. Karena manusia terbatas oleh fisiknya. Oke, masuk. Yohanes 4 ayat 24. Tuh, ini baca aja, gak usah lengkap-lengkap itu aja. Ya, situ aja. Itu atas itu. Allah itu roh. Ya, itu nanti barang siapa menyembah dia, nyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Teks Yunani dari roh itu pneuma. Itu ya, saya tulis di situ. Definisi pneuma ini di kamus loh, saudaraku. Saya enggak dewe, saudaraku buat sendiri. Ini di kamus Strong, ya, kamus Strong. Itu definisinya wind. Bahasa Inggris kan, itu Yunani Inggris. Saya langsung Inggris, jadi Inggrisnya wind itu angin ya, breath nafas, itu pneuma artinya. Kalau saudara pernah baca di Mazmur, angin yang bertiup dari Allah itu pneuma, Yunaninya Septuaginta, ruah Elohim itu apa. Terus kalau saudara mau tahu ada ayat gini kan, Mazmur 33:6, oleh firman Tuhan langit dijadikan oleh nafas dari mulutnya, itu ruah, roh. Oh ya, saya Ibraninya enggak saya tulis ya, Ibraninya ruah. Ya, pneuma itu Yunaninya, itu artinya udara juga, angin, dan itu spirit atau roh. Nah, kita akan lihat sifatnya sekarang. Oh, ya, sorry. Pengertian angin dan nafas itu harafiah, angin, nafas itu pengertian harafiah. Ya, kalau pengertian spiritual rohaninya itu roh. Tapi paling tidak kita bisa melihat sifat dari roh itu tidak bisa dibatasi dengan fisik atau materi kebendaan. Kita lihat contohnya ini. Nah, ini ada balon udara. Tengah itu apa, saudaraku? Balon. Yang kanan itu sebelahnya ban. Ya, ban. Itu di dalamnya ada angin semua enggak, saudaraku? Ada. Di dalam itu, benda-benda itu ada angin atau udara di dalam benda-benda itu. Namun perhatikan, angin atau udara itu juga ada di luar. Ada enggak angin atau udara di luar benda itu? Saya mau tanya, angin atau udara yang ada di dalam benda itu atau di luar benda itu sama enggak, saudaraku? Apa ini angin malam, angin rindu, angin apa? Sama enggak? Sama loh, saudaraku. Sekarang enggak juga yang kita gini, bernapas enggak, saudaraku? Coba main tiup-tiupan. Ada keluar enggak nafas, breath dari mulut kita? Waktu nafas kita keluar, di dalam diri kita masih ada nafas enggak? Kalau enggak ada, gimana, saudaraku? Game over kan. Ini loh, jadi ini gambarannya bahwa nafas, udah pneuma, ruah, roh itu enggak bisa dibatasi. Benar enggak, saudaraku? Ini jawaban lebih akademis, Mas sopo jenenge. Nenek gini suka lupa saya, agak sombong kalau di mimbar nih nama-nama Anda tuh lupa semua saya. Mas Putu ya. Jadi ini kita memang bisa jawab karena Allah Maha Hadir. Tapi sebelum ke situ secara akademisnya, kenapa kok Maha Hadir ini jelimet memang didalemi. Sifat roh. Ini bicara sifatnya roh, pneuma, ruah, tidak bisa dibatasi. Ya, jadi Allah ketika turun, Allah itu roh, nggak bisa dibatasi. Ya, itu loh. Masih bagian kedua, jadi jika, maaf ini kesimpulannya, angin atau udara, ini yang harafiah ya, angin atau udara, ini bukan Allah loh. Ini bukan rohnya Allah, angin udara saja loh. Jika itu saja tidak dibatasi dengan fisik materi, apalagi Allah. Gitu loh, yang adalah roh, yang bersifat roh. Ini tulisannya roh, ini jelas ya, memang beda sama ini, saya baca ini. Jika Allah yang dibelikan Mas kemarin ada? Sudah, saya mau coba. Bukan. Oh, lali, gak usah wes kesawan. Mas Yakub sudah belikan, enggak apa-apa. Karena lihat saya pakai ini, dibelikan laser, tetap nggak bisa laser ya. Oh, enggak bisa, berarti saya sudah dibelikan, masuk. Jangan, udah terlanjur ya, wes gak apa-apa, terima kasih, bilang terima kasih. Akhirnya anak-anak belikan ini ya. Jika Allah ini ya, kenapa kok Allah pasti gambarnya Yesus ya nanti. Jika Allah datang atau berada di suatu tempat, seperti tadi ada gambar yang keluar dari rumah, sesungguhnya dia ini masih tetap sedang bersemayam di sorga. Ketika udara ada di dalam balon tadi, di dalam ban tadi, ada nafas di dalam diri kita. Di luar ini nafas, kita bernapas ini menghirup apa? Udara. Setelah kita hirup apa? Udara hilang setelah dihirup Pak Hari ini. Hidungnya gede Pak Hari, mancung.
boros ini. Makanya kadang deket Pak Hari, sesek ya, direbut Pak Hari. Apakah seperti itu? Tidak, apalagi Mas Joshua nih ya. Gede nih, napasmu enggak. Kan enggak begitu kan. Ketika kita sedot napas, tetap udara ini ada di dalam kita. Ini sifat udara. Ini ya kita enggak sebut mahadir sih, istilahnya ini ada di mana-mana memenuhi bumi ini gitu. Oke. Dan kalau dari sini kita bisa melihat kalau kita hubungkan dengan Allah, ini adalah sifat Allah. Saya senang dengan gambar ini. Allah bersifat mahadir. Omnipresent bahasa Inggrisnya ya. Jadi omni itu maha, present, hadirlah. Ini Yesus gambarnya. Di atas ini di langit gambarnya siapa? Jadi kalau Yesus turun ke bumi, Yesus di langit juga masih ada loh. Yesus yang di bumi ini pakai tubuh yang keluar dari perawan Maria. Yang di langit. Coba gini, Yesus pernah ngomong gini. Jika Allah, Yohanes 8, bisa dibuka enggak angel ya, ini kejebak gini ya. Yohanes 8:42 ngomong gini, jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kenapa? Sebab aku datang dan keluar dari Allah. Saya mau tanya waktu Natal, ya, enggak usah, enggak apa-apa. Waktu Natal, ada peristiwa kelahiran Yesus Kristus? Enggak bisa kayaknya, enggak apa-apa. Coba. Loh, ya, enggak bisa. Enggak bisa, enggak apa-apa. Makanya pakai ini aja. Ya, jika Allah adalah Bapamu, ya, kamu akan mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah lah. Ini saudaraku. Yang di bumi ini waktu setelah peristiwa Natal ya, yang di bumi ini yang pakai tubuh tubuh manusianya keluar dari perawan Maria, masih perawan loh. Belum menikah, masih perawan. Mengandung oleh Roh Kudus, lahir dari dagingnya Yesus ini dari perawan Maria, dari Maria, yang datang dan aku datang dan keluar dari Allah, metu teko Gusti, aku datang dan keluar, ya dari Allah itu ya ini. Jadi di sorga itu ya itu sang Firman itu loh saudaraku, masih ada, bingung kan? Nggak biasa, kalau pikiran jasmani, ya itu tadi terbatas. Kalau Yesus turun di dunia, seolah-olah Yesus di sorga masih gak ada. Yesus sebagai sang Firman masih ada bersama Allah. Makanya ada orang tanya, loh, kata Yesus itu Firman, waktu dibaptis, keluar dari air ada suara dari sorga. Inilah anak yang kukasih. Loh, masih ada suaranya, ada firmannya. Loh, katanya Yesus Firman jadi manusia. Kok masih ada Firman? Goblok, sing tanya, maaf itu seorang seberang. Loh, Firman masih ada. Masih ada sang Firman istilahnya gitulah. Bersama Allah. Nanti lain kali tambah belajar memang tambah rodok mumet. Tapi gak apa-apa. Nek gak ngono gak ngerti. Memang pikiran kita jasmani, fisik. Tapi ini pikiran yang rohaniah ya. Oke ya. Allah Maha Hadir paling gampang. Lah Allah Maha Hadir itu gampangan ngene iki rodok mumet mau. Iki paling gampang. Coba lanjut. Oh, ayatnya dulu. Yeremia 23:24. Allah Maha Hadir itu enggak cuma ngomong. Ini ada ayatnya, ada dalilnya kalau orang bilang saya. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Orang mau lari sembunyi kemanapun tidak bisa. Ya. Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Tidakkah aku memenuhi, katakan memenuhi, 1, 2, 3. Memenuhi langit dan bumi. Langit dan bumi. Kalau udara ini kan cuma paling ada di lapisan atmosfer aja Mas juga ya. Yang pengetahuan ini. Kan di atas atmosfer sudah hampa udara, ya itu terbatas. Ini kan ciptaan angin, udara. Tapi kalau Allah, langit sorga itu, langit itu kita udah pernah belajar ada berapa tingkat sih? 7 tingkat? 9 tingkat? Oh, waduh, tambah banyak, tambah bener. Tambah akeh, tambah keliru. Kristen nggak banyak-banyak, langit itu cuma tingkat 3 ya kan. Nah, kita nanti lain kali diperdalam lagi pakai gambar ini. Langit memenuhi langit dan bumi. Ayat yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Kita lihat coba apa di sini kayaknya. Ditunjukkan lagi. Oh, bukan yang ini. Ya, baca aja. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Engkau di sana. Terus? Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Di dunia orang mati, langit tingkat kedua. Kita gambarkan langit tingkat kedua kan, langit tingkat ketiga, Firdaus, langit surga.
di situ. Ada langit tingkat ini apa? Kedua di tempat dunia orang mati, Hadis. Di situ? Di situ pun engkau. Ada loh. Jangan dipikir Allah nggak ada di langit apa? Dunia orang mati loh. Di dunia orang mati, wow nggak ada tempat yang tidak ada Allah gitu loh. Maksudnya terus? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung Ini laut. menggambarkan bumi yang paling ujung gitu ya, paling nyelempit gitu loh. Terus? Juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Ada, bahkan jadi orang Kristen tidak usah takut. Saudara dimanapun itu Tuhan ada bersama. Ini perjanjian lama memang. Daud di dunia orang mati pun Tuhan di situ. Enggak. Karena waktu itu belum dibawa ke Firdaus kan. Nah, nanti lain kali tambah mumet. Mbak Esther sudah mercing-mercing gini ya. Nanti kita belajar langit kita harus bedakan nanti kalau ke sini tambah jelimet nanti. Oke. Kita lanjut. Jadi Allah Maha Hadir itu sederhananya begini, coba lihat ini. Oh, belum ya? Saya kok enggak Maha Hadirnya belum keluar, yang di langit belum ya? Oh, belum, nanti di sini berarti. Saya enggak hafal urutannya nih. Ada kontradiksi, bab 2 ini masuk ada kontradiksi, Saudaraku. 1, pertama, Allah ada di dalam langit. Ya kan? Benar kan? Allah ada. Saya lihat di dalam langit, kan Allah bertakhta, bersemayam, tinggal di langit. Berarti Allah ada di dalam langit, di sorga, kediamanmu yang tetap. Rumah, kediaman itu kan rumah. Berarti rumahnya kan orang jadi bingung. Lah, akhirnya yang kedua, besar mana? Itu loh Pak Ari. Langit, rumahnya Tuhan, kediamannya Tuhan dengan Tuhan yang diam di situ. Besar mana, saudaraku? Ternyata Allah lebih besar kan, langit itu takhtaku. Yang benar yang mana? Langit itu rumahnya Tuhan atau kursinya Tuhan? Takhta itu kursi. Kok Alkitab bertentangan sih? Langit katanya rumahnya Tuhan, kediamannya Tuhan. Langit atau sorga ternyata juga kursinya Tuhan. Yang benar mana? Ayo coba jawab. Kalau maaf ya, tetangga sebelah Allah itu duduk di takhta juga. Aras sih ada tahtanya di sorga. Gitu. Lebih besar mana? Kursinya sama. Nah itu Tritunggal itu bisa jawab. Saudara. Kita akan lihat ya. Oke. Yang pertama. Jika Allah tinggal di dalam sorga atau langit, N bahasa Yunaninya itu artinya juga seperti bahasa Inggris, in bisa di dalam. Apakah berarti sorga lebih besar? Dengan ada gambarnya Allah. Kenapa ini gambarnya selalu Yesus? Dia adalah gambar Allah, ikon tu Zeu. Dia gambarnya Allah, Allah tidak bisa dilihat, tergambar melalui Yesus. Jadi ketika orang, saya melihat Allah, penglihatan ada Allah, nampak itu di mana itu? Nabi siapa itu? Mika melihat. Allah bersama pasukan balantara yang dilihat itu Yesus. Daniel juga melihat. Ada sosok. Itu gambarnya Allah. Karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. Nanti kita lihat ya. Apakah surga lebih besar? Allah lebih kecil? Kita lihat. Ya lanjut. Nanti yang saudara agak enggak jelas, lihat aja. Saya kirim di grup ya. Di grupnya City Blessing. Enggak tahu yang itu diterima kemarin waktu saya lihat dari kok pecah semua. Enggak pecah gambarnya ya. Hari ini yang terima kasih Pak Sur, ditolak enggak apa-apa gambarnya apik ya. Bagus yang dari saya apa yang sudah diedit? Yang diedit ya, punya saya hancur semua ya. Mumpung gawe cepet-cepet. Kamu jok ngono kamu. Bagus yang diedit katanya. Oke, Allah lebih besar dari langit. Kita lihat dulu ayatnya. Allah itu tidak terbatas, tidak lebih besar dari langit. Ayatnya itu sudah saya bacakan minggu lalu. 2 Tawarik 2 ayat 6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia? Nah, sekarang siapa yang mampu membuat rumah bagi Tuhan? Rumahnya Tuhan, sorga itu. Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi cara bacanya gini, bahkan langit kan koma itu. Bahkan langit, sorga. Yang mengatasi segala gini aja, langit diganti sorga, biar kita nggak bingung ya. Biar paham, karena kita sedang bicara tentang Tuhan. Kalau bicara manusia ngomong langit enggak apa-apa, kalau bicara Tuhan sorga aja. Bahkan sorga. Bahkan sorga yang mengatasi. Sorga, koma gitu ya. Bahkan ya kan, ada koma kan? Bahkan sorga yang mengatasi segala sorga pun tidak dapat memuat. Bukan, maksud saya sedangkan sorga, baca aja tuh. Baca ini harus supaya yang dengar ngerti. Sedangkan sorga. Titik. Bahkan sorga yang mengatasi segala sorga pun. Nah, sorga kan ada sudah hebat itu. Ya, bahkan sorga yang mengatasi segala sorga, segala itu berarti jamak. Ada banyak sorga ya, sorga atau langit lah. Ini sebenarnya langitnya manusia, langitnya
apa hadis itu ya, dunia orang mati, langitnya Mas Yosua belum dengar, nanti kapan-kapan bisa, kan misalnya ini yang sudah lama-lama itu dijelasin di situ. Langit tingkat 3, Firdaus itu, sorga di situ. Itu mengatasi segala langit, segala sorga pun tidak dapat memuat dia. Tidak dapat memuat. Gak bisa nampung. Apalagi Allah itu roh kan, gak bisa ditampung. Dan siapakah aku ini? Salomo ini. Sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Ya, gereja rumah Tuhan bait Allah, apalagi bait Allah buatan manusia, ini hanya tempat untuk beribadah, membakar korban. Oke, jadi tapi kita fokusnya di Allah itu lebih besar, ya, langit yang mengatasi langit tidak dapat memuat dia. Oke, terus berarti Allah lebih besar. Ada dua konsep untuk menjelaskan gini, jadi saya ulangi pelan-pelan ya. Jadi kita akan melihat penjelasan dari Allah di dalam sorga atau Allah itu di luar langit. Coba renungkan baik-baik. Allah itu kan lebih besar dari langit. Benar enggak? Tadi kan langit yang mengatasi segala langit pun tidak bisa memuat dia. Tidak terbatas, tidak bisa memuat. Berarti Allah itu lebih besar dari sorga atau langit. Tetapi Allah juga bersemayam, berdiam di sorga, di langit sebagai tempat kediaman yang tetap. Kan jadi kontradiksi. Allah di atasnya langit apa di dalamnya langit? Gitu loh saudaraku. Loh, gak dipikir, gak perlu aja. Ketika kalau Anda baca loh, kok ngene Tuhan itu loh. Ini bisa terjawab dengan Tritunggal, Mas Budu. Yang pertama, memang tapi sebelum Tritunggal, konsep Allah Maha ini bisa terjawab, ya penjelasan ini melalui konsep Allah Maha Hadir tadi. Ya makanya penjelasannya harusnya di depan ya, tadi ada lagi tadi. Yaitu memenuhi langit dan bumi. Yang kedua konsep Tritunggal, jadi Allah itu menyatakan diri dalam 3 realita, hipostasis pribadi. Nanti kita lihat, oke. Yang pertama, Maha Hadir dulu. Allah Maha Hadir berarti apa yang dimaksud Maha Hadir? Allah itu bisa ada di mana-mana. Yang pertama bisa di mana? Di atas langit. Tadi kan langit yang mengatasi langit pun tidak bisa memuat. Kalau tidak bisa dimuat berarti di dalam atau di luarnya? Gak bisa muat. Berarti kan di atasnya kan? Jangan salah loh saudaraku. Allah kita ini juga di atas langit loh. Langit yang mengatasi langit tidak bisa muat di atasnya. Iya. Tetapi Allah juga di dalam langit juga ada. Itu Maha Hadir. Udara tadi di dalam ban ada, apa tadi balon ada, di luarnya juga ada. Allah itu roh soalnya sifatnya. Ada di mana-mana. Terus di bawah langit pun, di atas langit ada, di dalam langit ada, di bawah langit ini juga ada, di bumi juga ada. Bahkan saya mau tulis lagi, di bawah bumi pun juga ada. Gitu. Dunia orang ada di mana-mana, ini Allah Maha Hadir, ya, gitu aja sederhana, kalau mau sederhana. Kalau jelimpetnya di depan tadi ya, wis rungokno ae. Yang kedua, Tritunggal sekarang. Waduh, gambarnya bagus itu. Jangan dipikir Tuhan Yesus itu, manusia gini. Dia enggak sekedar manusia, cuma 33,5 tahun saja sempat menjadi manusia. Karena ada misi datang sebagai manusia untuk menyerahkan nyawanya sebagai manusia tadi loh, menumpahkan darahnya. Sebagai manusia yang suci, yang tidak berdosa dengan darahnya yang suci yang kita peringati hari ini untuk menebus dosa. Yang tidak percaya urusanmu, tapi dia jadi manusia memang untuk itu tugasnya. Kita lihat Tritunggal, saya cuma menjelaskan 2 realita saja hipostasis, yaitu Sang Bapa. Allah Sang Bapa dan Allah Sang Anak memiliki hipostasis. Hipostasis bahasa aslinya ya, bahasa Yunani. Itu terjemahannya itu bisa pribadi, bisa realita. Kalau saudara pernah baca, ini pelan-pelan dulu ya, kalau Anda pernah membaca tentang iman, Ibrani 11 ayat berapa itu? 1 ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar itu terjemahan. Bahasa Yunaninya itu hipostasis, iman itu adalah hipostasis dari pengharapan. Ya, hipostasis itu kalau masukkan realita, masuk enggak? Iman, saya pernah jelaskan ini, adalah realita. Realita itu apa sih? Itu terlalu tinggi bahasanya realita. Realita itu apa? Kenyataan.
Iman itu adalah kenyataan. Kenyataan dari apa? Segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tetapi oleh iman, harapan itu menjadinya nyata. Kenyataan. Iman itu kenyataan dari keharapan. Harapannya misalnya, Mas Heru harapanmu apa Mas Heru? Waduh, bingung nih ditanyai. Nah, gak ditanyai harapannya banyak. Ketika ditanyai bingung. Mbak Ninu, Nani, harapannya apa? Harapannya suami bisa ke gereja bareng. Harapan kan? Lu enggak apa-apa contoh ini. Sudah kelihatan belum harapan? Kan harapan kan masih di depan harapan. Nah, iman itu adalah kenyataan dari harapannya Mbak Nani. Kenyataan bahwa Mas Rukan duduk sama saya. Beriman rotok gendeng aja nih. Orang beriman itu bagi dunia orang gila. Lihat sebelahnya, coba lihat sebelahnya. Sebelahnya, kursinya itu Mas Rukan itu. Itu iman. Ya gak apa-apa. Oh, Mas Rukan gitu ya. Loh, amin kan? Iman Mas Rukan. Itu kenyataan, aja mau gendeng aja nih. Karena wonge harapan kan? Harapan jadinya nyata. Ada kenyataannya. Iman itu kenyataan bahwa Mas Rukan ada di sini. Ya coba harapan Anda apa semua itu? Iman itu kenyataan, hipostasis. Iman adalah iman adalah dasar. Bingung dasar. Bukan saya ngeritik, saya enggak lebih pinter lah. Tapi itu hipostasis bahasa Yunaninya. Itu artinya di kamus ada juga reality, arti salah satu artinya. Itu ada 3 artinya. Substance, reality, satunya lupa saya. Ya harus dibuka dulu kamusnya. Reality. Iman itu adalah reality, realita. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Oke ya, jadi ini memiliki realita, kenyataan yang berbeda. Bapa itu enggak terlihat, ya Pak. Bapa itu apa? Makanya kenapa gambarnya Yesus. Oke, kita lihat Bapa itu apa? Sang Bapa, bantu baca, mulut saya mulai capek. Sang Bapa, Allah yang tidak terdefinisi, tidak terbatas dan tidak terlihat. Tidak terbatas sudah ditunjukkan ayatnya, enggak usah dibuka kan. Langit melampaui segala langit pun tidak dapat muat, yang tidak terbatas kan Allah itu. Tidak terlihat ini, tidak terdefinisi ini ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yang tidak terhampiri, bersemayam dalam terang, berarti yang tak terjangkau. Tak terhampiri, gak bisa didatangi gitu loh. Saya sudah khotbah minggu lalu, gak terjangkau, juga tidak terdefinisi. Orang kalau gak bisa mendatangi sesuatu, ini apa tuh ini? Tidak terdefinisi kan, tidak ngerti, tidak paham. Makanya kalau Anda nggak paham aku ya sudah benar itu. Bapak Allah itu terlalu terlalu ajaib, terlalu transenden, bahasa teologinya itu transenden. Ya toh? Jadi Allah itu transenden, tidak terhampiri. Terus seorang pun tak pernah melihat dia. Karena tidak bisa dihampiri, tidak terjangkau, yang mana bisa dilihat. Memang terlalu ajaib, terlalu mulia Allah itu, terlalu besar. Tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tidak dapat melihat dia. Saya mau tanya, kita udah belajar hari ini apalagi tadi kan, Allah udah turun sendiri menjumpai Musa kan, ini ayat tadi ayat 7 itu kan, aku mendengar, ini ngomong sama Musa loh Tuhan itu, aku mendengar, aku turun, ini ngomong sama Musa loh. Musa ketemu dengan Tuhan di semak duri yang api, di situ ada malak Yahweh yang muncul ngomong aku Allah Abraham. Loh yang dijumpai Musa ini siapa? Musa itu orang atau bukan? Manusia atau bukan? Tapi kok melihat Tuhan? Ada ayat yang berapa? Lalu Musa takut karena dia memandang Allah. Takut. Berapa kali itu? Untung siapa? Yakub. Aku ketemu muka dan enggak mati aku. Lalu siapa yang dilihat? Ini kalau enggak Tritunggal, enggak bisa jelasin. Jadi Allah itu tidak terdefinisi, tidak terbatas. Yang dimaksud Allah ini adalah realita Allah Bapa. Jadi Allah itu punya 3 realita. Mas Heru nanti jelasin temenmu. Siap Mas Heru? Kesempatan loh, kita enggak usah nginjil, tanya. Saya senang, saya nunggu. Oh gak ada yang takut mbak aku di jalan itu aku pengen jelasin. Mumpung tanya, jawab gitu loh. Tanya, oh gak ada yang tanya. Ya, jadi bukan berarti ada 3 Allah. Allah yang disebut Bapa, yang kita panggil Bapa itu tidak terlihat. Tidak terhampiri. Makanya Yesus ngomong tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui
Aku enggak bisa didatangi. Nabi pun enggak bisa melalui aku. Musa ini yang dilihat kalau gitu siapa yang dilihat Musa? Melihat Allah kan? Ini bukan Bapa berarti yang dilihat Musa. Tidak seorang pun pernah melihat dia. Bapa enggak pernah dilihat. Di terang yang tidak terhampiri, di langit, di atas segala langit ada. Coba, itu realita Bapa ya. Terus, Yesaya 66 ayat 1. ini tambahan aja ya, enggak usah. Oke, enggak apa-apa. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan Ya, satunya, kakiku. langit tahta, throne. Heaven is my throne. Throne itu kursi, tahta untuk tempat duduk. Langit itu tahtaku, tempat dudukku. Dan Bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? maaf, saudara mau buat gereja, rumah Tuhan, untuk rumahnya Tuhan tinggal, maaf. Tidak bisa. Terlalu besar. Tapi puji Tuhan ada janji Tuhan loh. Aku akan diam di tengah. Immanuel itu Allah bersama umatnya. Bahkan Allah itu tinggal di dalam kita. Yohanes 4:24. Yohanes 2 ayat 24. 3 atau ayatnya 24, saya ingat ayatnya itu. Allah tinggal di dalam kita. Nah sekarang gini, Allah hadir kita. Jadi gini, sederhananya ya, realita Bapa itu adalah realita Allah yang tak terjangkau. Makanya gitu loh ya, tak terlihat, tak terjangkau. Realita anak, nah kita masuk sekarang. Realita anak, sang anak adalah pribadi atau realita kenyataan dari Allah yang terlihat, terdefinisi, yaitu dapat dijelaskan dan terhampiri. Minggu lalu sudah dijelaskan ekseges 1 itu loh. Ya, tidak ada seorang pun, minggu lalu buka ya saudaraku ya, khotbah yang minggu lalu, tidak ada seorang pun, Yohanes 1:18 pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa, Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan, ekseges 1, menjelaskan, menarasikannya, menyatakannya, mendefinisikannya. Jadi Allah yang tidak terdefinisi tadi, jadi kelihatan, oh ini ternyata, dibuka lagi, ayo. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah itu minggu lalu ya, saudara buka sendiri, arti menyatakan, ekseges 1, nanti saya jelaskan. Jadi gini, Allah yang satu itu, saudaraku, Mas Heru ya, nanti bisa jelasin temennya, memiliki atau menyatakan dirinya, menjelaskan dirinya dalam 3 realita, kenyataan. Realita sebagai Bapa, saya pakai hipostasis ini sebagai realita, enggak pribadi dulu untuk menjelaskan pikiran kita yang jasmani ini loh. Ada realita yang enggak kelihatan, Allah yang enggak kelihatan. Yang tak terjangkau, tak terhampiri, tak terdefinisi. Itu Bapa, kita nyebutnya Bapa. Tapi Bapa ini jadi jelas, terdefinisi, terlihat, bisa dihampiri, itu melalui sang anak. Apalagi pernah datang ke dunia, walaupun cuma 33,5 tahun. Ya tinggal di tengah-tengah manusia. Ya makanya kalau Anda mau mengenal Allah, ngerti definisinya Allah, baca Yesus, tentang Yesus, apa yang diajarkan Yesus, bagaimana hidupnya Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, itulah. Bagaimana kasihnya, makanya sempurna. Tidak berdosa, Yesus itu tidak, walaupun sama dengan kita, dia tidak berdosa. Beda dengan kita. Ya itulah, jadi mendefinisikan Allah, realita anak ini adalah kenyataan Allah yang terdefinisi, terlihat. Lah ya Roh Kudus, memang enggak dibahas di sini ya, mumpung ini saya ngomong. Roh Kudus itu adalah kenyataan Allah, nyatanya Allah yang nyata, yaitu di dalam hidup manusia. Jadi Allah yang di langit di atas segalanya itu Bapa, Allah yang naik turun bumi ini adalah anak, nanti kita akan belajar Yesus itu naik turun bumi, dia tangga ke sorga, ya. Dan Roh Kudus, Roh Suci itu adalah realita Allah, kenyataan Allah, Bapa yang tinggal di dalam hati manusia, itu rohnya Bapa. Jadi kalau ditanya Allah di mana, ya toh guru sekolah minggu disuruh datang 1, 2, lu ngomong anak, bingung anak kecil, ngomong anak ya, memang harus di training sendiri, bingung anak kecil. Kalau gitu, ketika Anda ditanya Allahmu di mana, ayo bisa jawab harus sekarang. Allahmu di mana sekarang? Ada yang jawab langsung di hati, di mana-mana. Oke. Kalau yang dibalik ya, di mana-mana berarti di surga enggak ada Allah. Karena di surga. Kalau yang di mana-mana ditanya, di mana-mana itu di mana saja? Allah di mana saja? Di mana-mana itu.
Lah harus bisa jelaskan. Yang pertama, di sorga, bahkan melampaui langit pun juga ada, besar. Nah, kalau yang bertakhta di sorga tadi siapa, saudaraku? Yang duduk di takhta tadi loh. Yang gambar duduk di takhta tadi loh, siapa itu, saudaraku? Tuhan Yesus. Jadi Bapa itu tidak pernah terlihat. Supaya Anda jangan salah gitu loh. Makanya kenapa yang digambar di takhta itu selalu Yesus. Di sorga itu tahtanya berapa? Ini selalu saya ulang sedikit. Di sorga itu tahtanya berapa? Duduk di sebelah ini, coba ayat selanjutnya. Sekalian baca, ini, jelaskan ini sekalian. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya Yesus. kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar itu bahasa Yunaninya karakter, itu tulisannya, nanti saya jelaskan. Gambar atau karakter dari wujud, hipostasis, ini terjemahan wujud itu, hipostasis realitanya Allah itu gambarnya Yesus. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Nah, ini kan sering ayat ini kan. Di tempat yang tinggi. Duduk di sebelah kanan yang maha besar, itu maksudnya Allah, duduk di sebelah kanan Allah. Saya mau tanya, berarti di surga ada berapa takhta? Surga ada berapa takhta? Yang sudah diajarin, berapa takhta kalau gitu di surga? Kenapa kok tetap satu? Kenapa tetap satu? Ya toh? Ini bukan harafiah, letter lux. Ini adalah kiasan, duduk di sebelah kanan yang maha besar. Itu bermakna setara, sejajar. Karena di surga itu takhta cuma satu. Coba ini harus tunjukkan ayatnya, bisa enggak? Yohanes 3 ayat 21. Bisa keluar sebentar. Yohanes 3:21. Yohanes 3:21. Ini percobaan katanya ya. Katanya cobaan, bisa ya. Soalnya kadang muncul ayat ini harus ngerti. Wong jemaat City Blessing Gunung Gedangan pinter-pinter semua. Amin, saudaraku. Saudara, kalau ngerti ini cerdas-cerdas Anda nanti, saudara. Kayak dibuka otaknya sama Tuhan. Yohanes 3. Sorry kok Wahyu. Kok Yohanes, sorry, Wahyu. Saya yang nulis juga Rasul Yohanes. Wahyu 3:21. Kok Yohanes? Ya. Wahyu 3:21. Barang siapa menang? Barang siapa menang? Manusia ini dapat firman Tuhan. Barang siapa menang? Berarti orang sedikit atau banyak? Banyak. Barang siapa yang menang? Baca. Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Yang menang itu siapapun dia, setiap orang yang menang maksudnya ia akan pribadi, private. Akan kududukan di atas, kududukan bersama-sama dengan aku di mana? Di atas tahtaku. Ini kalau orang Jawa, saya pernah khotbah ini kan, bahasa Jawanya apa? Seperti di pangku. Maaf. Kududukan di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang. Aku telah menang, Yesus telah menang. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku. Duduk bersama-sama dengan Bapakku. Di atas tahtanya. Di atas tahtanya. Yesus duduk di mana? Tahtanya siapa? Bapa. Terus yang menang duduk di atas tahtanya Yesus bersama aku di takhtaku. Yesus duduk di tahtanya Bapa. Kapan-kapan harus ada gambarnya ini. Nanti coba ini. Yesus duduk di tahtanya Bapa, yang menang duduk di atas tahtanya Yesus yang sedang duduk di atasnya Bapa. Itu kalau harafiah itu kan di pangku-pangkuan, mangku orang dunia. Kan enggak mungkin, itu pengertian. Ya, istilah lainnya harafiah atau apa? Figuratif itu apa? Kiasan. Berarti takhta itu cuma satu. Ini bicara otoritas, kita diberikan otoritas, dimuliakan. Tadi, ku diangkat dan pulihkannya, dimuliakannya saya pikir. Kita nanti diangkat dan dimuliakan, Roma pasal 8, Roma pasal 6, bersama Tuhan Yesus. Ya, oke, kita kembali ke sana. Jadi, ini pengertian harafiah. Duduk di sebelah kanan, yang intinya takhta itu tetap satu. Jadi orang ketika melihat Allah, sebetulnya yang sedang dilihat itu adalah siapa? Yesus, anaknya. Jadi anak itu adalah realita Allah yang memperlihatkan diri. Gini Mas Heru ya, kalau ditanya temennya. Bapa itu adalah kenyataan Allah yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa dilihat, tak terjangkau. Wes kowe ora mudeng kowe. Wes ora mungkin mudeng. Kowe budeng iso kowe budeng. Nek mudeng ora.
Tetapi Bapa Allah yang tidak bisa dilihat itu definisi tadi, itu mendefinisikan dirinya, memperlihatkan dirinya. Sehingga manusia bisa menemui dia, melihat dia, yaitu itulah anak. Realita anak. Gitu loh. Terus realita roh, kita percaya Yesus oleh imanmu, Kristus diam dalam hatimu. Itu rohnya. Jadi dalam hati kita ada roh suci, itu realita Allah yang tinggal di dalam hati kita. Segitu dulu ya, nggak memuntah nanti ya. Mbak Esther sudah mulai kemu-kemu ya, kumur-kumur. Nah, kita lihat gambar wujud tadi ya, atau yang dimaksud gambar itu apa sih? Karakter. Ya, memang ini sebenarnya kalau ditransliterasikan nih. Transliternya E-nya tapi karena iota jadi I kita bacanya, karakter. Tapi yang ada yang baca karakter, siapa pola, gak usah keleng-kelan bocot doa. Tapi kalau orang Yunani, yang Yunani karakter, yang Yunani Barat gitu ya, Inggris apa itu masih ya karakter itu, gak apa-apa. Karakter itu asal katanya karak, itu engraving, ya mengukir ya, ukiran. Terus juga gambar figur stem, bahasa Inggrisnya saya tuliskan semua, figur stem. Ini apa bahasa Indonesianya? Figur stem, stempel itu kan, figurnya stempel. Jadi stempel itu nggak ada contohnya, kan ada gambarnya ya. Itu karakter itu artinya dari karak, original teksnya, teks aslinya itu artinya stempel, ukiran, engraving. Ya, jadi Yesus itu karakternya Allah itu diterjemahkan an impression. Ini kamus Strong ya, an impression, suatu kesan, anggapan, cetakan. Sudah bisa lihat kamus Inggris, ya. Impression itu artinya juga bisa cetakan, anggapan. Ya, jadi bagaimana sih Allah itu? Kamu menganggap Allah itu seperti apa? Ya Yesus itu cetakannya Allah, itu ukiran Allah terukir. Yesus itu ikon tuteu, ikon gambar, karakter, cetakannya Allah, stemnya Allah, ya, impresinya Allah, representasi, perwakilan, gambar atau penggambaran. Untuk menggambarkan Allah itu sulit, tapi jadi mudah ketika Yesus datang. Amin, saudaraku. Dengan Yesus itu Anda mulai mengerti Allah itu seperti apa, tergambar gitu loh, penggambarannya. Exact reproduction, reproduksi yang akurat atau tepat. Jadi Allah itu dengan tepat itu tercetak, tergambar, bisa dimengerti itu hanya melalui Yesus. Di luar aku, tidak ada kehidupan, kamu binasa. Di luar aku, tidak ada seorang pun sampai pada Bapa. Tidak akan mengenal Bapa. Ya ingat ya, baik-baik ya, Nabi itu juga manusia. Yesus bukan sekedar Nabi, kalau agama lain merendahkan jadi sekedar Nabi manusia itu ajaran mereka. Di kita, Yesus itu adalah karakter tis hypostasios aftu, bahasa Yunaninya. Ya, dia adalah karakter tis hypostasios, karakter dari realita aftu itu dia Allah tadi. Gambar penggambaran realita Allah tadi. Mas Heru menjelaskan begini ke temannya, bisa Mas Heru kan ya? Udah tadi ya, geleng-geleng. Ditanya temannya Pak Ari. Bentar, maaf. Oke, jadi kesimpulannya, Allah yang tak terdefinisi, tak terlihat, itu Bapa ya, dan tak terbatas telah mendefinisikan, memperlihatkan, membatasi dirinya dalam wujud anaknya. Nah itu loh, jadi kenapa Tritunggal? Kalau enggak Tritunggal enggak akan mengenal Allah. Allah itu bagaimana? Ya begitulah, ya enggak dijelas-jelaskan. Jadi Tritunggal itu bukan jumlahnya Allah, dengar baik-baik ya. Tritunggal itu menjelaskan Allah itu bagaimana, seperti apa Allah itu, mendefinisikan. Allah yang tak terdefinisi, tak akan terdefinisi kalau tanpa Tritunggal. Oke ya. Terus ya, terakhir sekarang. Ya. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau mengenalku. Tidak kok mati-mati ya. Mic-nya, tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kita garis bawah itu, barang siapa telah melihat aku. Orang selalu menantang, selalu bertanya, polemikus ya, di YouTube itu banyak. Mana Yesus, kenapa orang Kristen menyembah Yesus?
Kapan Yesus ngomong aku ini Allah, sembahlah aku? Loh, yang itu enggak ada. Yang ada Lucifer, iblis. Matius 4. Sembahlah aku. Apa kalau orang ngomong sembahlah aku terus itu Allah, goblok itu namanya. Saya kalau ngomong sembahlah aku, akulah Allah, terus Anda percaya saya Allah, ya enggak bisa begitu dong. Ini Yesus ngomong begini, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang enggak terlihat, enggak terdefinisi tadi. Aku ini datang supaya manusia mengenal Allah. Gitu loh, mengenal Bapa. Nah ini loh saudaraku, jadi dia ini gambarnya Allah, realita. Nah yang maksud saya jelaskan ini, jadi yang dijumpai Musa, yang dilihat Musa di semak belukar, semak duri yang menyala itu siapa sesungguhnya? Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak Allah itulah yang menyatakannya. Minggu lalu sudah jelas, kalau gitu Yesus sudah ada, sudah, bahkan dia mencipta sebagai sang firman. Oke, buka aja minggu lalu. Oke, kita lanjut sekarang bagian ketiga, terakhir ya, tidak salah itu ya. Nah, ini terakhir, bagian 1, 2 tadi teologis. Anda ngerti, enggak ngerti, walau alam ya, puji Tuhan. Saya sudah bertugas menjelaskan semampu saya ya, dilihat sendiri. Memang kemampuan saya terbatas, sebeginilah saya menjelaskan ya. Mbak Esther enggak usah tertuduh, kalau enggak seberapa paham, puji Tuhan kamu punya suami yang ini ya lumayan lah, satu tingkat sedikit lah di bawah saya. Bisa jelasin lah Mas Yuga ini ya. Nanti jelas no juga ya. Saya sampai hari ini istri saya jelasin Tritunggal terus, kalau enggak ngerti sampai tidur dia. Jadi obat tidurnya dia ya. Pas bangun, ngerti sampai mana tadi ya? Oh kurang ajar. Kalau saya tidur. Tapi lama-lama ngerti kok dia. Aku ngerti sekarang. Aku malah dibuka banyak hikmat oleh Tuhan setelah belajar mengenal Allah yang ajaib ini. Waduh. Puji Tuhan. Mas Heru tugasmu ya. Kemarin kan belum selesai jelaskan ke teman-temannya. Itu kesempatan loh kamu menginjili ya. Tritunggal Maha Kudus, Maha Suci, Maha Esa. Oke, bab 3 terakhir. Sekarang kan temanya Allah telah turun melepaskan umatnya. Tadi kita baru belajar turun. Mus muntah-muntah. Allah turun itu penjelasannya seperti itu. Itu harus ditambah penjelasan minggu lalu. Bagaimana Allah menyatakan diri turun menjumpai Musa. Sekarang bagaimana Allah melepaskan umatnya, ini lebih aplikatif ya buat hidup kita. Memang harus saya berikan yang seperti ini. Biar pulang nanti, ini mau dikotbah apa mumet kabeh aku. Allah itu melepaskan umatnya. Tadi kan kita baca, Allah itu mendengar dari sorga, ketawa semua. Wes gak apa-apa lah kalau gak ngerti. Penting Anda dengerin dulu gitu. Diulang lagi. Kalau enggak gini enggak diulang rekamannya ya. Jadi Allah itu mendengar dari sorga kan. Allah itu di sorga. Jangan lupa Allah tetap di sorga juga. Dia mendengar, memperhatikan penderitaan umatnya, mengetahui, maha tahu, bahkan ke langit di sana. Itu doa kepada Allah yang maha tahu, nanti lain kali belajar. Itu sifat-sifatnya juga perlu dipelajari. Terus Allah bukan cuma maha tahu saja, maha mendengar, maha mengerti. Turun. Untuk melepaskan umatnya kan turun. Nah saya jelaskan turunnya tadi itu. Turun itu seperti apa Allah yang di sorga yang katanya bahkan lebih besar dari langit. Kok bisa turun? Nah itu melalui menyatakan diri melalui anaknya. Anak Allah, Yesus Kristus. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum Abraham jadi atau lahir, aku sudah ada. Loh, itu kan, ini Yesus ini. Sebagai apa? Belum jadi manusia memang. Ya kan, kenapa digambar sayap nanti? Ya kan kita belajar Malak Yahweh kan, menyatakan diri kepada Musa, terus Allah turun dalam wujud malaikat Yahweh. Ya itu kan zamannya Musa. Kalau sekarang turun, gini coba berapa, saya mau tanya, gak usah malu ya, gak usah mindur, gak usah merasa, ini kok koyok, dikira aku sombong, enggak. Ini private buat kita masing-masing. Berapa dari Anda yang pernah ngalami perjumpaan dengan Tuhan secara spiritual, secara roh ya, ngalami ketemu, didatangi Tuhan gitu loh, secara pribadi. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Saya nomor 1. Siapa? Pak Asnan, gitu? Bu Asnan. Mas Heru, roh dewe kok ya pas ngeblak take dibuka itu ya. Ayo siapa lagi? Lu gak usah malu. Belum pernah. Wah, ayo nyalami. Ya enggak harus dipaksa-paksa, nanti kita akan belajar. Itu yang Anda lihat itu Allah yang menjumpai Anda, bukan Bapa datang. Bapa itu Bapa itu tidak terdefinisi, tidak terlihat, tidak ada seorang pun melihat. Ketika Anda melihat Allah, Anda menjelaskan itu Yesus. Amin saudaraku. Jadi Allah di dalam
pribadinya Yesus datang kepada kita. Saya pernah juga ngalamin, saya bisa begini, berdiri hari ini, dengan masa lalu saya nggak karu-karuan, kayak Fandi ini kayaknya kalau nggak didatangi Tuhan Yesus sendiri nggak berubah-berubah kayaknya ya. Datangi sendiri. Tapi ada dua kemungkinan loh ya. Tuhan datang kok terbakar, kobong ya. Manobong, api ternyala atau dibakar dosanya jadi kudus. Nggak tahu yang kemana kemungkinannya Mas Fandi ya. Takut ya. Nggak berani. Nah, justru kamu enggak. Allah itu kasih kok ya. Allah datang dengan, tahulah kamu datang nanti gosong semua kamu ya. Dengan kasih. Itu Mas Heru kan udah ngerasain Mas Heru ya, didatangi Tuhan. Nakalnya minta ampun kan sekarang ya, sudah lumayan lah ya. Iki rodok berubah, nakal ini digebukin loh kamu. Diajar yang ku kasih ya, ku tegur dan ku ajar. Turun dalam wujud malaikat Yahweh. Jadi Allah itu melepaskan umatnya, menolong kita umatnya, menyatakan diri. Anda tidak bisa ngangen-ngangen. Tuhan. Loh Tuhan itu kayak apa? Anda perlu ngalami Allah secara pribadi. Amin, saudaraku. Di sini loh gereja ini ngajar seperti itu. Kalau Allah itu hanya sekedar wacana. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaanku, kata Tuhan. Kerajaan Bapa. Bukan hanya sekedar wacana, harus ngalami. Oke ya, menyatakan dirinya. Terus, Allah, saya tunjukkan ayatnya, menyatakan diri kepada hamba-hambanya. Coba lihat ini, saudara. Bilangan 12 ayat 6-8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi. Jika di antara kamu ada seorang nabi. Maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Ini loh, makanya Alkitab dibaca. Biar tahu Tuhan itu enggak cuma duduk-duduk di langit, di surga, akbar besar. Cuman wacana. Aku ini menyatakan diri. Bahkan kalau ada nabi akan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Berbicara dalam mimpi. Itu Allah kita loh, saudaraku. Pernah enggak mengalami melihat Tuhan? Tuhan bicara dalam hidup. Itu perjanjian lama urusanmu. Itu ada gereja enggak percaya, silakan. Saya ngalami, saya bisa sampai hari ini. Karena kalau enggak gitu, saya ini enggak mungkin bertobat saya ini. Enggak mempan dikhotbahi. Makanya saya enggak heran kayak orang-orang tipe Mas Fandi enggak mempan, itu harus Tuhan sendiri. Sudah saya dudukkan, saya khotbahin, kadang ya biar Tuhan sendiri yang tiba-tiba datang dalam mimpi. Fandi, takut ya, Tuhan jangan, kamu takut. Dia enggak mau nangis, enggak mau sama Tuhan, kan dari gereja Protestan. Berapa kali, enggak bisa nahan dia. Sudahlah. Ya tapi maksudnya gini loh, Tuhan itu, kalau Anda mau ngalami Tuhan, pertolongan, kelepasan Tuhan, janganlah Tuhan itu jadi wacana. Tuhan itu menyatakan diri. Bahkan bukan cuma ini, ada ayat selanjutnya loh ini, ayat selanjutnya 7. Bukan demikian hambaku Musa. Ada Musa, bukan demikian hamba, kalau tadi itu nabi. Tuhan itu nyatakan diri dalam penglihatan, dalam mimpi. Tapi kalau Musa, seorang yang setia dalam segenap ini rumahku. orang yang setia. Terus? Berhadap-hadapan, aku berbicara dengan dia. Berhadap-hadapan. Loh, di kita kan ada lagu. Bertemu muka dengan muka. Loh, kita ini ada ayatnya loh. Abraham juga bertemu, itu kan nabi loh. Kalau yang percaya gitu silakan. Para rasul, Paulus itu loh. Didatangi muka dengan muka. Saulus, memang enggak enak. Mungkin Fandi kayak Saulus ini nanti. Datangi, Saulus, Fandi. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kaget kan, geblak dari kudanya. Dia kan mau datang ke Damsik, mau bunuh umat Tuhan, mau membantai umat Tuhan, mau membubarkan gereja. Tengah jalan, Yesus datang, Allah datang. Dalam wujud Yesus, dia enggak ngerti. Saulus, ada terang. Saya ngalami gitu, terang waktu saya masih berdosa. Jangan dipikir orang yang nabi, yang suci, yang kudus saja didatangi. Orang berdosa pun didatangi untuk diselamatkan. Amin. Alami. Saulus, ngapa kau nganiaya aku? Saya ngalami seperti ini. Saulus kaget. Tuhan ngerti nih, Kyrios. Tuhan, kapan aku menganiaya kamu? Engkau menganiaya jemaatku. Kau menganiaya aku, sudah buta 3 hari. Ya Mas Andi ya, langsung 3 hari. Buta. Saya melihat, tinggal tak tuntun nanti ya, kamu kamar mandi tak masukkan gudang biar bertobat. Saya nunggu baptis dia nanti. Ini nanti airnya yang
sampai penuh ya, biar tenggelam. Saya senang Fandi itu ngomong gini, enggak sakit hati dia. Puji Tuhan. Berhadap, apa tadi? Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang. Bukan dengan teka-teki. Kadang Anda, Pak saya dapat pernyataan Tuhan gini. Ya apa maksudnya Pak? Langsung dapat pernyataan kamu tanya saya. Teka-teki bingung. Ya. Dan ia memandang Tuhan. Memandang? Rupa Tuhan. Musa. Saudaraku, ya masalah. Allah itu menyatakan diri. Makanya beda. Saudara kalau sampai mukalab, ya, kalab terus mukalab keluar, Anda berarti belum ngerti. Anda mau pindah kemanapun, mau agama, keyakinan apapun. Hanya di dalam kekristenan Allah itu loh datang. Karena manusia tidak mungkin kan datang kan, tak terhampiri kan, tak terjangkau. Jadi di Kristen itu Allah yang datang. Menyatakan diri. Ayo pulang dari sini mulai rindu saudaraku ya. Tuhan, istri saya mulai rindu. Tuhan datang Tuhan. Yang selama ini suamiku aja yang datang. Coba datang dalam mimpi, penglihatan muka dengan muka. Saudaraku, Musa ngalami. Oke ya, terus. Ini setelah Musa didatangi Tuhan dalam wujud malaikat Yahweh, muka dengan muka, inilah Allah datang dalam wujud anaknya itu ya, realita anaknya, anak Allah. Terus mengutus. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan kan melepaskan umatnya, turun, menyatakan diri. Ya memang ada tahapannya, turun kepada orang-orang pilihannya. Hamba-hambanya tadi, para nabi, Musa. Terus untuk diutus. Ya saya mau tanya, berapa dari Anda yang dipulihkan, datang kepada Tuhan ya, bisa datang mengenal Tuhan, dipulihkan saya ke gereja. Itu karena ada pelayanan hamba-hamba Tuhan, saya ingin tahu. Akan tadi, ya apa sih? Didatangi Tuhan enggak ada. Yang karena dilayani, ya Anda ini datang ke sini karena apa? Gitu loh. Karena dilayani hamba-hamba Tuhan. Enggak apa-apa, angkat tangan biar tahu. Mas Immanuel ya toh. Siapa lagi? Ojo Pak Hari kan hamba Tuhan ya. Perlu tak survei ya teman-teman. Biar Anda nih, Anda ini ke gereja kenapa? Karena saya KTP-nya Kristen Pak, ya sembuh meneh. Harusnya paling enggak dua ini Allah menyatakan diri kepada Anda. Kemudian Allah mengutus hamba-hambanya. Dipakai untuk enggak usah untuk sama saja itu, melayani Anda. Nanti lain kali khotbah ini bagus ini. Itu bukan berarti kualitas yang didatangi Tuhan lebih baik, belum tentu. Yang penting buahnya kan gitu loh. Lah ini Musa ini diutus, ada yang diutus Tuhan untuk melepaskan umatku keluar dari perbudakan Mesir. Diutus. Lah saudara mau tahu enggak, yang diutus itu siapa sih sebetulnya? Ini kan perjanjian lama kan. Hamba-hambaku, orang-orang pilihan. Sekarang siapa orang pilihan itu? Ayatnya coba. Siapa yang diutus? 1 Petrus 2. Allah, baca atasnya juga. Allah memberi mandat kepada umatnya. Ternyata setelah Yesus datang menyatakan Allah, kamu bukan lagi hamba, kamu sahabat-sahabatku. Kamu ini bukan cuma umat, kamu ini utusan-utusanku, baca. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu, ini surat Rasul Petrus kepada jemaat. Kamu, saudara dan saya, siapa? Bangsa yang terpilih. Terus? Imamat yang rajani. Imam yang bersifat raja. Imamat yang rajani. Imam itu kan melayani ibadah. Tetapi imam yang yang raja. Yang raja gitu loh. Mempunyai kekuasaan otoritas sebagai raja. Gitu saudara. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Kamu, saudara dan saya, kudus. Umat yang kudus, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ini besar. Buat pendeta saja. Kamu bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Imam dan raja. Makanya di sini ini semua boleh melayani. Ya, semua boleh bersaksi. Tadi sama anak saya tanya, kamu bersaksi enggak? Boleh.
Anda dipakai, saudara doa berkat kan Pak Hari juga doa berkat. Kalau saya mah gitu, yang tutup doa itu, saya minggu lalu Pak Petrus, tidak apa-apa, doa berkat, tidak masalah. Kalau perlu baptis pun tidak ada ayatnya. Yang suruh baptis itu cuma pendeta saja, nggak ada ayatnya. Cuman masalahnya di sini nanti ada surat baptis, tanda tangan, siapa yang baptis? Alamat, Paulus. Tapi tidak apa-apa, kita ada dua untungnya ya, yang baptis sama surat pendetanya ya, tidak apa-apa. Kalau ada yang dibaptis, kalau Anda butuh surat baptis, Anda pernah dibaptis ya, mungkin hilang, rusak. Anda dulu yang baptis mungkin siapa, bapaknya, atau tidak masalah bagi saya sih, bagi saya. Yang penting kan membaptisnya dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan pengertian yang benar. Saya tanda tangan, ya toh, nggak ada loh, harus pendeta yang baptis. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Waktu Yesus belum naik ke sorga. Tahu enggak yang lihat Yesus naik ke sorga berapa orang? 500. Para rasul cuma 12, satu aja mati itu. Itu bukan buat para rasul loh saudaraku. Semua orang. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam, cuman masang dibaptis mau enggak misalnya. Mas Pandi, kamu saya baptis yuk. Kamu aja belum dibaptis. Membaptis ayamnya. Kan tergantung, ini contoh aja. Tapi intinya setiap kita ini, umat Tuhan ini dipanggil. Katakan saya dipanggil, 1, 2, 3. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bersaksi tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari. Ini mumpung saya ingat ya ngomong. Kalau Anda bersaksi silakan. Tapi jangan menceritakan dirimu sendiri. Loh kayak apa? Saudara? Apalagi curhat di mimbar. Yang diceritakan siapa? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, Allah yang besar. Terus? Yang telah memanggil kamu. Nah, kalau kecipratan tentang cerita tentang Anda kan Allah perbuatan yang besar memanggil kamu, saudara, yang telah manggil kita tadi keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu yang diceritakan. Perbuatan Allah yang besar yang memanggil saya, kok sampai jadi seperti ini, dulu gelap sekarang terang. Bukan suruh gelap sekarang tambah gelap. Wah, ngapain diceritain? Dari gelap jadi terang, perbuatan Allah ajaib ini. Ceritakan, dipanggil. Ini ada, kita ini semua diutus, jadi dengan kata lain, kita semua dipanggil. Katakan saya dipanggil, 1, 2, 3. Saya diutus, 1, 2, 3. Saya diutus. Diutus untuk apa? Untuk apa? Menceritakan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil. Berarti harus ngalami sendiri dulu kan? Keluar dari gelap ada terang yang ajaib. Itu panggilan kita, tugas kita semua. Amin. Makanya di gereja ini tidak banyak kegiatan. Saudara tiap minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu ngapain? Saudara? Emang nanti ada kegiatan-kegiatan tengah, tapi Senin sampai Sabtu ngapain kita? Ini yang kita kerjakan, memberitakan. Katakan memberitakan, 1, 2, 3. Memberitakan apa? Perbuatannya Allah dalam hidupmu. Ini loh. Ini semua berkat Tuhan. Ini semua kebaikan Tuhan. Gitu aja. Ya. Dan yang terakhir, saudaraku, ketiga lah. Ini yang senang. Menyertai. Coba apa maksudnya menyertai? Ada 2 nanti. Menyertai dengan perkataan. Minggu lalu gambarnya perempuan ya. Sawangannya kok wedok tok. Api-api gambar. Minggu lalu perempuan gambarnya ya. Gambarnya Mbak Nani kemarin ya. Ada itu. Menyertai dengan perkataan, ini gantian cowok saudara. Tuh, saudara menggambarkan Allah itu memeluk Anda, mendatangi Anda, menjumpai, menyatakan diri, ngomong pada Anda. Allah yang gak kelihatan, yang melebihi langit, bagaimana kita bisa memahami? Makanya melalui Yesus, ini loh, terlukiskan, tergambar, Allah itu sedang seperti ini ya, ngomong dengan perkataan. Coba ayatnya mana? Coba, ini Musa, lanjutannya ayat tentang Musa. Keluaran 4 ayat 12. Ini kan diutus tadi Musa kan. Oleh sebab itu, pergilah. Pergilah. Aku akan jadikan semua bangsa murid itu yang para rasul. Ini kepada Musa, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu. Aku akan menyertai apa? Lidahmu, Mas Heru, jangan khawatir ya. Ilatmu, lidahmu disertai Tuhan. Oh, amin. Terus? Dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tadi kan kita semua, gini loh, Tuhan menyatakan diri dalam hidup kita. Oke, puji Tuhan, Allah melepaskan umatnya itu melalui apa? Ada yang didatangi itu,
mengalami perjumpaan dengan Tuhan untuk diutus, dipersiapkan Tuhan diutus. Lah diutus itu kan ngeri juga, memberitakan, aduh Pak saya enggak sekolah teologi, aduh Pak saya enggak tahu harus ngomong apa. Ada penyertaan Tuhan, amin. Disertai dengan perkataan-perkataannya, ditaruh di lidah kita. Kamu enggak usah khawatir dengan apa yang kamu katakan. Ya aku akan mengajar engkau, aku akan menyertai lidahmu, bayangkan. Yang disertai itu lidahnya. Pak ini sedikit aja lah. Perkataan kita berkuasa enggak, saudaraku? Kalau sudah percaya itu silakan hati-hati dengan omongan Anda. Tuhan aja menciptakan langit bumi segalanya dengan perkataan. Perkataannya ditaruh dalam perkataan kita. Loh, ini ada kuasa enggak berarti? Jadilah terang, Tuhan ngomong jadi. Perkataan Tuhan itu ditaruh dalam perkataan kita. Makanya saya bersyukur, nyonya saya juga luar biasa saya lihat. Kita hati-hati dengan omongan kita. Kalau maaf tadi ada masalah dalam usaha ya. Kalau depot usaha kita sepi, istri saya ini perkataannya hebat loh. Kalau kita ngomong, aduh usahaku sepi, keuanganku seret, itu teman sadar omonganmu itu berkuasa loh. Itu seperti mengurapi, menjadi doa, anakku nakal, rumah bojoku elek, omongan ini hati-hati loh. Istri saya ngomong, masih nunggu, kan nunggu, 5 menit lagi datang, rame kan, nunggu. Tidak tahu istilah di depot nunggu, saya tidak tahu. Kalau ya nunggu juga kan, apapun usaha Anda kan nunggu, gitar, belum ada yang beli, nunggu. Jadi hati-hati dengan omongan kita. Kalau anakmu udah wablek, ya cucunya, saya lihat, anaknya riwayat, ojo, nakal lagi, ojo, malah ngutuki ya. Siapa anaknya juga, Reno apa itu, ojo ngomong nakal, iki aktif arek iki. Aktif banget, dikurangi segone. Katanya sih kalau terlalu aktif itu nasinya dikurangi katanya. Katanya sih saya enggak tahu, ahli gizi tanya. Oh aktif anak ini gitu. Jangan ngomong nakal. Ya terlalu aktif, ya kasih kegiatan apa, minta hikmat Tuhan. Makanya omongan kita ini Tuhan sertai loh saudaraku. Coba kenapa enggak kita ganti? Oh anakku aktif, pinter. Orang aktif itu pinter biasanya. Lah karena kelihatannya jadi nakal, kayaknya jadi nakal karena terlalu aktif ya. Oke lah, itu lain kali kita bahas. Jadi ada penyertaan Tuhan dalam perkataannya. Kedua, ini enggak lihat. Dua itu menyertai, harusnya agak naik dengan kuasa. Tuhan itu enggak cuma ngasih omongan tok, ngomong tok kecut, jadilah terang. Enggak terang-terang yo. Jadilah terang, ayat firman. Lalu terang itu jadi. Tuhan ngomong terjadi, ada kuasa. Katakan ada kuasa, 1, 2, 3, ada kuasa. Tuhan menyertai kita dengan perkataannya, firman-Nya. Makanya jangan malas baca firman. Tuhan juga menyertai kita bukan cuma dengan perkataan-perkataan yang ada kuasanya, lihat ayatnya. Ini masih Musa, konteks Musa, saya tunjukkan di konteks Musa. Keluaran 4 ayat 17. Jadi maksud saya gini loh, Tuhan itu enggak cuma Musa, pergilah kamu. Ya, aku menyertai lidahmu. Terus apa tadi? Kamu akan mengajar apa yang kau katakan. Wis lunga tok, wis kono. Wis aja kuwatir kok ngomong tok kecut. Allah enggak seperti itu. Terus ayat selanjutnya ini ayat selanjutnya. Dan bawalah pedot. Dan bawalah tongkat ini. Bawalah tongkat. Oh, tongkat bawa. Di tanganmu. Tangan ini. Yang harus kau pakai. Pakai tongkat ini. Untuk membuat tanda-tanda mujizat. Untuk buat tanda-tanda mujizat. Oh, ini gambarnya tongkat yang dipegang Musa, belah laut. Ulurkan tanganmu. Laut terbelah. Ya, saudaraku. Waduh, bingung mikir cicilan. Banyak cicilan. Ulurkan tongkatmu. Laut terbelah. Lunas. Jadi, ya enggak itu kan harafiahnya kan. Ya, Anda bisa praktek. Berarti gini loh, bukan berarti semua cari tongkat. Fandi nanti pulang, ada tongkat apa ya saya mau bawa pulang? Ya supaya cewek ini mau sama aku. Kamu kalau Tuhan tidak izinkan kamu mau apa sudah terjadi. Jangan, bukan tongkat ini yang maksudnya tongkat ini gini, saudara. Itu apa yang ada di tanganmu. Gini loh, Musa itu waktu ketemu Tuhan dia sedang apa, saudaraku? Menggembalakan kambing domba. Gembala itu membawa apa? Tongkat. Jadi yang dimaksud apa? Apa yang ada di tangan Anda. Ngerti maksud saya, saudaraku? Jadi apa yang ada di tanganmu? Makanya ada ayat apa yang dijumpai tanganmu dikerjakan, kerjakanlah itu. Musa punyanya tongkat, tidak tahu kalau Musa mungkin driver ya, bawa setir kemana-mana. Lah dia gembala yang bawa tongkat. Anda apa? Bawa apa?
Apa yang Anda bawa? Anda punyanya laptop, berkati laptop ini. Istri saya maaf ya, kadang kamu kesaksian enggak apa-apa. Orang mau nganggap sombong silakan. Yang penting kan menceritakan perbuatan yang besar. Saudara jangan pikir pulang gini lagi, pulang ya sudah selesai. Kadang ya kita pulang enggak langsung pulang, kita ngobrol dulu, sharing sama beberapa orang. Ya itu hari Sabat. Ya terus waktu pulang kita kerjakan langsung dia pakai baju dari gereja, megang sutil saya pegang aja orang datang ngomong, datang beneran saudara, orang beli. Tongkatnya nyonya adalah sutil. Bener kok saudara, kadang tok. Percaya dia. Tongkatnya Anda apa? Wah, balik lagi tongkatnya laptop. Wah, canggih, laptop. Anak saya waktu itu kan, ponakan saya kena judi online, saya usia dia, HP-mu enggak kamu? Oh, papa kalau lihat HP-ku lain, saham. Misalnya, hebat itu, tongkatnya Joshua HP. Waduh. HP kita punya HP gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mas Hari tongkatnya apa? SIM. Driver kan SIM kan tongkatnya. Ya sembuh lah apa lah. Mbak Ani tongkatnya apa Mbak Ani? Loh katanya jahit, mana bisa? Nah ya, mesin jahit sama sapu, bersihkan. Nah, sambil bersihin kan tiap hari, kan belum ada orang sapu. Sapu ini berkuasa, bersih. Orang senang lihat masuk. Mas Immanuel tongkatnya apa? Avanza baru. Oh boy, kurang apa Mas Im? Tongkatnya, Mas juga mau beli mobil yang ngempet dulu terus ya, sabar Mas juga. Sudah Avanza baru tongkatnya. Mas Heru, tongkatmu apa Mas Heru? Moles dia ya. Wah. Itu tongkatmu itu. Apa yang itu? Kau pakai untuk baca sama. Gunakan tongkatmu untuk 1, 2, 3 untuk membuat tanda-tanda mujizat. Gunakan itu. Mas Joshua tongkatnya. Ini kopi ya kamu tak lihat ya. Kamu nitip tempat kita boleh kok. Saya mau ngomong kok lupa terus. Kalau enggak apa-apa nanti kali misalnya di titip tempat kita kan dijual kan, boleh Mas. Di promosian saya lihat loh, ini kok statusnya gambarnya kopi. Ki sapa sih Joshua? Saya baru telat lihatnya. Enggak apa-apa Mas Joshua. Dia usaha kopi ya. Kopi sendiri itu loh, bagus dikemas dengan bagus. Enggak apa-apa. Ya itu tongkatnya Mas Joshua. Waduh. Pak Asnan tongkatnya, becaknya masih Pak Asnan becaknya. Oh, itu tongkatnya. Puji Tuhan, ibu rumah tangga, tongkatnya apa? Sapu, enggak apa-apa. Rumah saya bersih, ya damai sejahtera, doakan ada turun dalam rumah tangga. Oke, sampai di sini. Jadi, dan terakhir, baca sama-sama yang ini, saudaraku. Ini pemahaman yang luar biasa. 1, 2, 3, pengutusan selalu disertai penyertaan. Kalau Tuhan memanggil kita, milih kita, ngutus kita, tidak diutus cuman ngomong tok, disertai dengan kuasa. Kita baca sama-sama. 1 Matius 28, 19, 20, ayat yang terkenal itu. Great Commission, pengutusan, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pengutusan selalu ada penyertaan. Orang mau disertai Tuhan, tapi hidupnya maunya sendiri. Kemana kakimu melangkah? Mau kemana engkau? Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, kalau engkau mau berjalan disertai Tuhan, ayo melangkah di dalam rencananya Tuhan. Jangan mengikuti kehendakmu sendiri. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu diberikan kepada kita yang telah dipilihnya, dipakai dan diutusnya. Mari kita berdoa. Kita akan berjaman kudus. Untuk menghemat waktu, langsung aja Pak Ari sama Ju. Kita kunci F.